Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Selamat datang, jumpa kembali di edisi spesial. Karena ini adalah 1 Januari 2021. Artinya ini adalah awal baru, lembaran baru di tahun ini. Terima kasih 2020 yang telah memberikan segudang pengalaman untuk kita semua. Dan selamat menyongsong 2021. Semoga kesuksesan bersama kita semua. Selamat tinggal masa lalu. Salah satu alasan mengapa Tuhan menciptakan waktu adalah sebagai tempat untuk menguburkan kegagalan-kegagalan di masa lalu. James Long. Ya, waktu adalah momentum masa. Waktu adalah pintu menuju kesuksesan. Siapa saja yang mampu mengisi dan mengambil momentum yang tepat di antara penggalan masa, maka ia akan meraih kesuksesan. Maka salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya sebuah waktu. 1 detik berlalu, tak akan pernah mungkin ia kembali. Waktu merupakan deposito paling berharga yang dianugerahkan Sang Maha Pencipta secara gratis dan merata pada setiap orang. Apakah dia orang kaya atau miskin, orang Indonesia atau luar negeri, atau luar Indonesia, penjahat atau orang baik, semuanya memperoleh jatah deposito waktu yang sama, yaitu 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 24 jam sehari, atau 1440 menit, atau sama dengan 86.400 detik setiap hari. Jika umur manusia rata-rata 60 tahun dan menjadikan 8 jam sehari untuk tidur, maka dalam 60 tahun ia telah tidur sebanyak 20 tahun. Sebuah kisah menceritakan ada 3 orang manusia yang sedang berjalan membawa 2 karung. Tiap-tiap orang tersebut membawa 2 karung. 1 karung diletakkan di depan terikat pada leher dan tubuhnya, dan 1 karung lagi terikat di punggungnya. Ketika orang pertama ditanya apa yang ada di dalam karungnya, dia berkata, "Dalam karung di punggung saya ada segala hal yang baik yang telah dilakukan teman-teman dan keluarga saya." Dengan begitu, mereka tersembunyi dari pandangan saya. Di karung depan saya berisi segala hal buruk yang pernah menimpa saya dan seluruh kesalahan yang pernah saya lakukan. Setiap saat saya berhenti, saya membuka karung yang ada di depan, mengeluarkan isinya, hatinya, dan memikirkannya. Karena dia begitu sering berhenti dan memusatkan pikiran pada hal-hal buruk itu, akhirnya dia bergerak sangat lambat dan sangat sedikit membuat kemajuan dalam hidupnya. Ketika orang kedua ditanya tentang karung-karungnya, dia menjawab, "Karung depan saya berisi segala hal yang baik yang pernah saya alami. Saya sering melihatnya, jadi cukup sering saya mengeluarkannya untuk menunjukkannya kepada orang-orang dan mengingat-ingatnya. Adapun karung belakang saya menyimpan seluruh kesalahan dan penyesalan saya dan membawanya sepanjang waktu sungguh sangat berat. Itu membuat saya lambat sekali bergerak. Tapi untuk alasan tertentu saya tak bisa melepaskannya." Giliran orang ketiga ditanya tentang karungnya. Dia menjawab, "Karung depan saya adalah untuk menyimpan seluruh berkah dan kebaikan yang saya terima dan tidak menjadi masalah, dan segala hal hebat yang dilakukan orang lain untuk saya. Bobotnya tidak menjadi masalah. Justru itu membuat saya bergerak maju. Karung di belakang saya kosong, tak ada isinya. Saya membuat lubang yang besar di dasar karung itu dan menaruh di sana segala penyesalan dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Begitu masuk ke dalam karung, mereka keluar lagi. Jadi saya tak membawa beban berat tambahan sama sekali.
Nah, jika kita disuruh memilih di antara ketiga orang yang membawa karung-karung tersebut, kira-kira termasuk yang manakah kita? Silahkan dipilih oleh kita masing-masing yang tahu. Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya, walaupun hanya dalam hati. Kita hidup hari ini, tapi kadang di belakang kita terkumpul beban penyesalan dan kesalahan yang membuat kita berat untuk melangkah ke depan, sehingga tak ada kemajuan yang kita raih dalam kehidupan. Selama kita terus menoleh ke belakang yang disebabkan penyesalan dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, serta kegagalan yang menimpa kita, kita akan merasa hidup ini belum selesai. Kita akan merasa terganggu. Masa lalu kita akan menyusupi masa sekarang dan mencemari hampir tiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dengan demikian, langkah baiknya kita harus memahami masa lalu kita untuk melengkapi kita pada masa sekarang yang berisi segala hal. Ya, segalanya. Ketika seseorang melupakan kegagalan pada masa lalunya, itu akan memposisikan dirinya untuk menangani tantangan yang ada saat ini dengan antusias tanpa ada beban masa lalu yang menghancurkan hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak dapat melupakan luka-luka serta kegagalan di masa lalunya, itu menjadikan pikiran dan perasaannya tersandera. Beban yang dipikulnya kemana-mana membuatnya akan sangat sekali sulit untuk maju. Ketika seseorang belum melupakan kesulitan-kesulitan di masa lalunya, biasa akan menunjukkan karakter negatif. Di antaranya, pertama, membanding-bandingkan. Kedua, menghibur diri dengan alasan-alasan. Ketiga, menyesal. Keempat, kepahitan. Kelima, silahkanlah dicari sendiri. Banyak sekali. Oleh karena itu, apakah kita akan begitu saja menghadapi hari yang baru? Tentunya kita harus mengambil hikmah dari semua hal yang pernah terjadi dalam diri kita sendiri. Karenanya semua orang pasti bisa maju. Karena itu semua, apapun pengalaman kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang pengalamannya lebih baik namun prestasinya lebih buruk. Dan ada orang-orang yang pengalamannya lebih buruk namun prestasinya lebih baik. Keadaan-keadaan itu sungguh tidak ada hubungannya dengan upaya melakukan masa lalu kita. Luka-luka di masa lalu dapat membuat kita sakit hati atau lebih baik. Kita yang menentukan, bukan saya, mereka, atau siapapun, tapi kita sendiri.